Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar setia, kisah misteri, di channel YouTube Shyfeless Mystery, serta para pembaca yang tengah menyelami kegelapan di shyfeless.com. Selamat datang kembali di sebuah ruang waktu di mana bayang-bayang masa lalu berbisik dan misteri tak pernah usai. Pada malam yang sunyi ini, izinkan saya, sang narator, untuk membawa kalian melangkahkan imajinasi menuju sebuah desa yang terbelenggu oleh kutukan dan keheningan yang penuh rahasia. Sebuah desa di mana angin bukan hanya membawa dingin, tetapi juga ratapan yang tak terdengar. Kita akan mengikuti jejak seorang perantau muda yang, dalam pencariannya akan sebuah kehidupan baru, justru menemukan kematian yang telah lama dikubur. Bersiaplah. Karena teror yang ia hadapi bukanlah sekadar mimpi buruk, melainkan sebuah panggilan dari alam baka untuk mengungkap kebenaran yang paling kelam. Mari kita buka pintu gerbang menuju kisah yang akan menggetarkan jiwa kalian. Kabut pagi yang dingin dan pekat menyambut Rizky seolah hendak menelan dirinya hidup-hidup. Ia melangkah turun dari angkutan pedesaan yang reyot, tas ranselnya terasa semakin berat menekan pundak. Girirejo. Nama desa itu terasa asing di lidahnya, sebuah titik di peta yang ia pilih karena keputusasaan, bukan kerinduan. Udara di sini berbeda, berat, lembab, dan syarat dengan sesuatu yang tak bisa ia definisikan, sebuah kesunyian yang terlalu dalam untuk sebuah permukiman. Wajah-wajah penuh kecurigaan menyambutnya dari balik jendela rumah-rumah kayu yang lapuk. Rizky mencoba tersenyum, tetapi tak seorang pun yang membalas. Ia merasa seperti sebuah noda asing di atas kanvas yang sudah lama kering. Tujuannya adalah balai desa, atau setidaknya tempat ia bisa menemui kepala dusun, Pak Gito, seperti yang dijanjikan dalam pesan singkatnya. Balai desa ternyata hanya sebuah bangunan kayu sederhana dengan atap seng yang sudah berkarat. Di dalamnya, seorang lelaki paruh baya dengan kumis tipis dan mata yang tajam sedang duduk di balik meja kosong. Itulah Pak Gito. Rizky, si perantau dari kota, suaranya parau, tanpa sedikit pun nada sambutan. Iya, Pak, saya yang menghubungi Bapak soal kontrakan, jawab Rizky, berusaha terdengar percaya diri. Pak Gito mengamatinya dari ujung kepala sampai kaki, lalu menghela napas panjang. Kau masih muda, masih punya banyak pilihan. Kenapa harus rumah itu? Harganya terjangkau, Pak. Ada alasan kenapa harganya terjangkau, Nak, kata Pak Gito, matanya tiba-tiba menyiratkan sesuatu yang berat. Rumah itu bukan untuk orang yang lemah hati. Sudah lama kosong, peninggalan Belanda, dan noni Belandanya. Ia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Noni Belandanya masih gentayangan, masih berkeliaran, menghantui. Rizky memaksakan tawa kecil. Hantu. Di abad serba modern ini, ia datang dari kota di mana rasionalitas adalah agama. Saya tidak percaya pada hal-hal seperti itu, Pak. Saya hanya butuh tempat bernaung. Pak Gito menggeleng, lalu mengeluarkan kunci berkarat dari laci mejanya. Kata-katamu sendiri yang nanti akan menghakimimu. Ikutlah. Perjalanan ke ujung desa dilakukan dalam sunyi. Semakin jauh dari pusat desa, semakin sepi dan semakin gelap jalannya, meski hari masih siang. Pepohonan menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pagar besi tinggi yang sudah karatan. Di baliknya, berdiri kokoh sebuah rumah besar bergaya Indian Empire. Cat putihnya sudah mengelupas, memperlihatkan kayu tua yang menghitam. Jendela-jendela tinggi seperti mata yang kosong dan buta, menatap ke arahnya. Angin berhembus pelan, membawa daun-daun kering berdesir di halaman yang dipenuhi rumput liar. Suasana di sini mati, benar-benar mati. Inilah dia, bisik Pak Gito, suaranya hampir tak terdengar. Kuncinya, ingat pesanku, jika kau mendengar langkah kaki di lantai atas di malam hari, jangan pernah naik untuk mengecek. Jika kau mencium bau melati yang sangat kuat, tutup hidungmu dan pergi. Dan jika kau melihatnya, wanita berbaju putih dengan wajah pucat, larilah.
Jangan pernah menatap matanya. Rizky menerima kunci itu, rasa dingin logamnya merambat hingga ke tulangnya. Ia mengangguk, lebih karena ingin mengakhiri pembicaraan daripada memahami. Semoga kau kuat, nak, ucap Pak Gito untuk terakhir kali sebelum berbalik dan menghilang di balik kabut yang mulai turun lagi. Sendirian, Rizky mendorong pagar besi yang berderit nyaring. Suaranya seperti jeritan yang memecah kesunyian. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju pintu depan kayu yang besar dan berat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memasukkan kunci dan memutarnya. Klak, pintu terbuka dengan perlahan, mengeluarkan suara lenguhan panjang. Udara dari dalam rumah menerpanya, berat, lembab, dan berbau debu, tanah basah, dan sesuatu yang manis. Sangat manis, seperti melati. Jantung Rizky berdebar kencang. Ia mengusir perasaan aneh itu. Ini hanya rumah tua, hanya imajinasi yang diperparah oleh cerita-cerita tahayul. Ia melangkah masuk, dan pintu itu menutup sendiri dengan keras di belakangnya. Brak, kegelapan menyergapnya, dan di kegelapan itu, Rizky merasa, untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian. Cahaya pagi yang masuk ke dalam rumah tua itu tidak membawa kehangatan, hanya penerangan yang pucat dan tanpa jiwa. Rizky terbangun dengan badan pegal dan pikiran yang kacau. Bisikan perempuan di balik pintu masih bergema di telinganya, seolah terukir di dalam benaknya. Ia memeriksa pintu kamar, tidak ada tanda-tanda gangguan. Kursi yang ia dorong masih di tempatnya. Semuanya normal, terlalu normal. Mungkin itu hanya mimpi, halusinasi karena kelelahan dan sugesti dari cerita Pak Gito. Rizky mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia membutuhkan bukti fisik, sesuatu yang konkret. Dengan sisa keberanian, ia memutuskan untuk menjelajahi rumah itu di siang hari. Rumah itu ternyata lebih besar dari yang ia kira. Koridor panjang menghubungkan ruang tamu, ruang makan formal yang masih dihiasi meja panjang berdebu, sebuah perpustakaan kecil dengan rak-rak kosong, dan dapur tempat kejadian malam sebelumnya. Tangga kayu lebar menuju lantai 2 terlihat megah namun mengintimidasi. Rizky menatapnya lama-lama. Ia ingat peringatan Pak Gito, jangan pernah naik untuk mengecek. Ia memutuskan untuk menuruti nasihat itu, setidaknya untuk saat ini. Ia menghabiskan siang dengan membersihkan kamarnya seadanya dan memeriksa persediaan air. Sumur di belakang rumah masih berfungsi, meski airnya berwarna keruh dan berbau besi. Saat ia kembali ke dalam, matahari sudah mulai condong ke barat. Bayangan-bayangan panjang mulai merangkak di lantai, mengubah sudut-sudut rumah menjadi lubang-lubang kegelapan yang siap menyergap. Malam kedua tiba, Rizky sudah lebih siap. Secara mental ia kira. Ia menyalakan beberapa lilin yang ia temukan di lemari dapur. Nyala api yang goyah itu justru membuat bayangan-bayangan di dinding bergerak-gerak aneh, seperti siluet makhluk yang menari-nari. Ia duduk di lantai ruang tamu, berusaha membaca buku dari ponselnya yang nyaris habis baterainya. Kemudian, getaran itu dimulai. Halus pada awalnya, hanya gemerisik debu yang jatuh dari langit-langit. Lalu, sebuah dengung rendah mulai terasa, berasal dari dalam tanah, naik melalui kerangka rumah, hingga membuat lantai kayu bergetar pelan di bawahnya. Rizky menatap sekeliling, jantungnya mulai berdebar lagi. Di seberang ruangan, lemari kayu besar berukir itu, yang salah satu pintunya tergantung miring, mulai bergoyang. Perlahan pada awalnya, lalu semakin kencang. Krek, krek. Kayunya berderit menahan tekanan. Dan kemudian, dari dalam lemari itu, datanglah suara yang membuat darah Rizky membeku. Dentingan piring-piring kaca atau porselen saling beradu. Kring, kring, kring. Semakin keras, semakin cepat, seperti seseorang mengguncang lemari itu dengan kasar dari dalam. Padahal, ia sudah memeriksa lemari itu siang tadi. Kosong, benar-benar kosong. Stop. Gumam Rizky, tak berdaya. Tapi getaran dan dentingan itu tidak berhenti. Malah menyebar. Sekarang, seluruh rumah seolah bergoyang. Jendela-jendela kaca tinggi di ruang tamu mulai berderik keras. Klak, 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 klak.
Seolah ada puluhan tangan tak kasat mata di luar, mendorong dan menarik kusen jendela yang sudah tua itu, berusaha membukanya dengan paksa. Angin tidak bertiup, malam di luar tenang, tapi jendela-jendela itu berderik seolah sedang dihantam badai. Rizky beringsut mundur, punggungnya menempel dinginnya tembok. Lilin-lilin di lantai padam satu persatu, ditiup oleh angin yang tidak ada sumbernya. Kegelapan pun menyergap lagi, hanya diselingi cahaya bulan yang sinis dari jendela yang bergetar. Di tengah kekacauan suara itu, bisikan kembali datang. Kali ini bukan dari satu sumber, tapi dari mana-mana. Berlapis-lapis, suara laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak, bergumam dalam bahasa yang sama asingnya, bahasa yang terdengar seperti Belanda kuno yang terdistorsi. Bisikan itu penuh dengan emosi, amarah, keputusasaan, ratapan. Dan di tengah semua itu, satu suara menonjol. Suara perempuan yang sama dari malam sebelumnya. Lebih jelas sekarang, ia tidak berbisik, ia mengomel, dengan nada memerintah dan mendesak, seolah meminta sesuatu. Rizky menutup telinganya, memejamkan mata. "Apa yang kalian mau?" teriaknya, suaranya pecah oleh ketakutan. Kegelapan di dalam rumah tua itu terasa hidup. Ia bukan sekadar absennya cahaya, melainkan sebuah entitas yang menebal, merayap dari sudut-sudut ruangan, menyentuh kulit Rizky dengan jari-jari dinginnya. Dengan gemetar, ia mengeluarkan senter dari tasnya. Sinar kuningnya yang lemah hanya mampu mengusir bayangan sejauh beberapa meter, justru membuat sudut-sudut lain terlihat lebih dalam dan lebih mengancam. Ruang tamu yang ia masuki luas dan kosong. Lantai kayunya berderit di setiap langkahnya, seolah mengeluh menahan berat tubuhnya. Perabotan yang tersisa hanya beberapa kursi kayu lapuk dan sebuah lemari besar berukir yang salah satu pintunya tergantung miring. Di dinding, wallpaper bergambar pola bunga-bunga Eropa sudah mengelupas dan berubah warna menjadi coklat kekuningan, membentuk pola-pola aneh yang seperti wajah-wajah menyeringai dalam bayangan. Rizky memutuskan untuk tidur di lantai bawah. Ia menemukan sebuah kamar kecil yang mungkin dahulu adalah kamar pembantu. Ukurannya sempit, hanya muat untuk sebuah dipan besi berkarat tanpa kasur dan sebuah meja kecil. Ia membentangkan sleeping bag-nya di atas dipan itu. Suara angin yang menyusup dari celah-celah jendela dan pintu terdengar seperti bisikan-bisikan lirih. Ia mencoba menenangkan diri dengan memikirkan ini hanya suara alam, rumah tua, dan angin. Malam turun dengan cepat. Tanpa listrik, satu-satunya cahaya hanyalah senter dan bulan purnama yang sesekali menembus awan, menerangi jendela dengan cahaya pucat dan dingin. Rizky berbaring di sleeping bag-nya. Matanya menatap langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba. Setiap suara, derit kayu, gesekan daun di luar, lolongan anjing jauh, membuatnya tersentak. Kemudian, tepat saat jarum jam di dinding, yang sudah lama berhenti, seolah menunjuk pukul 3 pagi, datanglah suara itu. Dentaman, keras, jelas, dan berasal dari dalam rumah. Dari arah dapur, Rizky membeku. Napasnya tertahan, jantungnya berdebar kencang di telinganya sendiri. Dentaman, lagi, lebih keras, seperti seseorang membanting panci besar dengan sepenuh tenaga. Ia duduk perlahan. "Siapa? Siapa di sana?" Suaranya pecah, penuh ketakutan. Tak ada jawaban, hanya sunyi yang tiba-tiba menjadi sangat pekat, seolah menunggu. Dengan kaki lemas, Rizky bangkit. Senternya sudah hampir mati, tetapi ia tetap mengarahkannya ke arah pintu kamar yang terbuka menuju koridor gelap. Ia melangkah pelan, setiap langkahnya diiringi deritan lantai yang nyaring. Aroma melati yang ia cium tadi siang tiba-tiba kembali, lebih kuat, memenuhi koridor. Bau itu manis, tetapi juga memualkan, seperti bunga yang sudah terlalu lama direndam di dalam air. Dapur rumah itu luas dan kosong. Hanya ada tungku batu tua dan sebuah wastafel keramik yang retak. Debu menutupi segala sesuatu. Senter Rizky menyapu ruangan. Tak ada apa-apa, tak ada panci, tak ada orang. Tiba-tiba, dari lemari kayu tua di sudut, datang suara ketok, ketok,
ketok. Pelan, berirama, seperti seseorang mengetuk kayu dari dalam. Rizky mundur selangkah. Ini tidak mungkin. Kemudian, suara ketukan itu berubah menjadi gesekan. Krik, krik, seperti kuku panjang menggaruk permukaan kayu dari dalam lemari. Ia tidak sanggup lagi. Rizky berbalik dan lari kembali ke kamarnya, membanting pintu kamar dan mendorong sebuah kursi kayu untuk menahannya. Ia duduk di lantai, punggungnya menempel di pintu, napasnya tersengal-sengal. Ia mendengar langkah kakinya sendiri yang berdebar di telinganya. Dan kemudian, ia mendengar suara lain. Bukan dari dapur, tapi dari atas. Dari lantai 2. Derit, tap, tap, tap. Langkah kaki, jelas sekali. Kaki yang berat, berjalan di atas lantai kayu tua di lantai atas. Bukan hanya satu pasang, tapi banyak. Seperti sekelompok orang berjalan beriringan, berputar-putar di atas kamarnya. Rizky memejamkan matanya erat-erat, tangannya menutupi telinga. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, ia bergumam seperti mantra. Tapi langkah-langkah itu semakin keras, semakin cepat. Seolah menari, atau mengejar sesuatu. Lalu, tiba-tiba, semuanya berhenti. Sunyi kembali. Rizky membuka matanya perlahan. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Kemudian, dari tepat di seberang pintu kamarnya, dari balik kayu yang tipis, datang sebuah bisikan. Sangat dekat, suara perempuan, parau dan bergetar, berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Bahasa asing, tapi nadanya jelas, penuh dendam dan kesedihan yang tak terperi. Bisikan itu berkata satu kalimat, berulang-ulang, sebelum akhirnya menghilang bersama dengan aroma melati yang perlahan-lahan memudar. Rizky tetap terduduk di lantai, tubuhnya gemetar tak terkendali, hingga cahaya fajar yang pucat mulai menyusup dari jendela. Malam pertama itu telah berakhir, tapi teror, ia tahu, baru saja dimulai. Saya tidak mengerti, tiba-tiba, semuanya berhenti. Getaran hilang, dentingan piring lenyap. Jendela-jendela diam kembali. Bisikan-bisikan itu menghilang seperti ditiup angin. Dalam keheningan yang tiba-tiba dan lebih mencekam daripada keributan tadi, Rizky mendengar sesuatu yang lain. Krik, suara pintu terbuka. Bukan pintu kamarnya, bukan pintu depan, tapi pintu di lantai atas. Pintu yang menuju ruangan yang belum pernah ia jelajahi. Dan kemudian, langkah kaki. Satu pasang saja kali ini. Kaki yang berat, berjalan pelan, menuruni tangga kayu dari lantai 2. Tap, tap, tap. Setiap langkahnya beresonansi di dalam rumah yang sunyi, mendekati dirinya yang sedang bersembunyi di kegelapan ruang tamu. Rizky berhenti bernapas. Ia merasakan sebuah kehadiran, sebuah energi dingin yang merayap turun dari tangga, mengisi ruangan, mendekatinya. Ia tidak berani membuka mata, tidak berani bergerak. Langkah kaki itu berhenti di dasar tangga. Lalu, ia mendengar suara gesekan kain. Kain yang panjang dan halus, menyapu lantai kayu. Sesuatu, atau seseorang, berdiri di seberang ruangan, menatapnya. Dan aroma melati yang memualkan itu kembali membanjiri inderanya, begitu kuat hingga ia hampir tersedak. Malam kedua berakhir dengan sebuah konfrontasi diam-diam. Rizky tidak melihatnya, tapi ia tahu, dia ada di sana, menunggu. Rizky tidak tahu berapa lama ia terduduk di kegelapan. Tubuhnya kaku seperti patung, menunggu sesuatu terjadi. Aroma melati yang menusuk hidung itu perlahan-lahan memudar, digantikan kembali oleh bau debu dan kayu lapuk yang biasa. Kehadiran dingin yang ia rasakan di seberang ruangan juga sirna, seolah menguap ke dalam bayangan. Namun, perasaan diawasi tidak pernah hilang. Itu seperti gatal di bawah kulit, sebuah bisikan konstan di tepi kesadarannya bahwa ia bukanlah satu-satunya penghuni rumah ini. Fajar menyingsing dengan warna kelabu, membawa sedikit kelegaan namun tidak menghilangkan rasa takutnya. Rizky memutuskan hari itu ia harus keluar. Ia perlu melihat wajah manusia, mendengar suara normal, mengingatkan dirinya bahwa dunia di luar 4 dinding rumah ini masih ada. Dengan langkah gontai,
Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju warung kecil di ujung desa. Wajah-wajah di warung itu berubah ekspresi saat melihatnya. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan dan kasihan. Seorang ibu paruh baya yang menjual nasi bungkus menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Sudah menginap di rumah Belanda?" "Iya." Rizky mengangguk lemas. Dengar-dengar ada suara ribut tadi malam dari arah sana. Lanjut seorang bapak tua yang sedang minum kopi, matanya menyipit. "Piring-piring berdentam-dentam," katanya. Rizky terkejut. "Bapak dengar?" "Seluruh dusun dengar, Nak," jawab bapak itu, suaranya rendah. "Tapi kami sudah biasa." "Itu suara mereka. Lagi marah, mungkin." "Mereka? Siapa mereka?" tanya Rizky. Rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya untuk sesaat. Para warga saling pandang. Ibu penjual nasi menggeleng. "Lebih baik kau tidak tahu. Atau lebih baik kau pergi dari sini. Cari kontrakan lain." "Saya tidak punya pilihan lain," jawab Rizky, dan itu adalah kebenaran yang pahit. "Pilihan selalu ada," bapak tua itu berkata sambil berdiri, meninggalkan uang di meja. "Terkadang pilihan yang sulit adalah yang terbaik." Ia pergi tanpa menoleh lagi. Rizky kembali ke rumah dengan perasaan lebih hancur daripada sebelumnya. Warga desa tahu sesuatu. Mereka takut, tetapi mereka memilih diam. Kenapa? Apa yang terjadi di rumah ini sehingga mereka begitu enggan membicarakannya? Malam ketiga, Rizky sudah hampir menyerah. Ia duduk di dipan besi di kamarnya, memeluk lututnya, menatap lilin yang nyalanya hampir habis. Ia sudah memutuskan untuk tidak tidur. Ia akan tetap terjaga, mengamati, mencari pola, mencari jawaban. Jam bergerak dengan lambat. Suara-suara biasa malam, jangkrik, angin, terdengar di luar. Di dalam rumah, sunyi yang menegang kembali menyelimuti segalanya. Kemudian, tepat saat tengah malam, perubahan terjadi. Udara di kamar tiba-tiba menjadi sangat dingin. Bukan dingin angin malam, tapi dingin yang menusuk tulang, seperti berada di dalam ruang pendingin. Napas Rizky mengeluarkan kabut putih. Lilin padam, dan di sudut kamar, jauh dari jendela dan cahaya bulan, sebuah cahaya samar mulai terbentuk. Cahaya itu awalnya hanya seperti kabut tipis berwarna putih kebiruan. Lalu, perlahan-lahan, ia mulai memadat. Membentuk siluet seorang perempuan. Rizky membeku, matanya terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siluet itu semakin jelas. Seorang perempuan muda, mungkin berusia 20-an, dengan rambut panjang terurai yang tampak kusut. Ia mengenakan gaun putih panjang bergaya Eropa tempo dulu, mungkin dari abad ke-19. Gaun itu lusuh dan kotor di beberapa bagian. Tangan dan kakinya tak terlihat, tersembunyi di balik gaun yang menjuntai. Dan wajahnya adalah wajah yang akan menghantui mimpi Rizky selamanya. Kulitnya pucat seperti marmer, hampir transparan. Pipinya cekung, menandakan penderitaan atau kelaparan. Matanya adalah bagian yang paling mengerikan, besar, bulat, tetapi kosong sama sekali. Seperti dua lubang hitam yang menyerap semua cahaya di sekitarnya. Tidak ada pupil, tidak ada warna, hanya kehampaan yang dalam dan tak berujung. Sosok itu hanya berdiri di sana, di sudut kamar, menatap lurus ke arah Rizky. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap. Rizky ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia ingin lari, tetapi kakinya seperti tertanam di lantai. Ia terjebak dalam tatapan kosong itu, merasakan sebuah kesedihan dan keputusasaan yang begitu besar merembes dari sosok tersebut, menyelimuti jiwanya. Lalu, bibir sosok itu bergerak. Tidak ada suara yang keluar, tetapi Rizky bisa mendengar kata-kata itu di dalam kepalanya, jelas dan menusuk. "Tolong, kami." Kata-kata itu sederhana, tetapi diiringi oleh gelombang emosi yang menghantam Rizky, rasa sakit yang tak tertahankan, ketakutan yang mendalam, dan kemarahan yang membara. "Mereka mengubur kami." Gambar-gambar kilat menyusup ke dalam pikiran Rizky. Gambar tanah gelap, sekop yang menyusup ke dalam bumi,
tangan-tangan yang mencengkeram, dan teriakan yang dibungkam oleh tanah. "Buka, rahasia kami." Sosok itu mengangkat tangannya yang pucat, menunjuk ke arah langit-langit, ke arah lantai 2. Kemudian, secepat ia muncul, sosok itu mulai memudar. Cahaya putih kebiruannya berangsur-angsur menghilang, meninggalkan kegelapan dan dingin yang masih menggigit. Rizky terisak, menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya sejak penampakan itu muncul. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Air mata mengalir di pipinya, tetapi bukan karena takut lagi, melainkan karena empati yang mendalam dan tidak masuk akal. Ia merasakan penderitaan yang dialami sosok itu, noni Belanda, seperti yang disebut Pak Gito. Ini bukan sekadar hantu yang gentayangan. Ini adalah arwah yang terluka, yang punya cerita, yang meminta pertolongan, dan pesannya jelas, jawaban ada di lantai atas. Peringatan Pak Gito bergema di kepalanya, jangan pernah naik untuk mengecek. Tapi bagaimana mungkin ia tidak naik sekarang? Setelah melihat wajah penderitaan itu, setelah mendengar teriakan bantuan di dalam pikirannya, dengan tekad baru yang bercampur dengan rasa ngeri, Rizky memutuskan. Besok malam, ia akan naik ke lantai 2. Ia akan mencari kebenaran yang dikubur di rumah ini. Siang hari keempat dihabiskan Rizky dengan persiapan yang hampir seperti ritual. Ia mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, memeriksa senter dan lilin cadangan, dan, yang paling penting, mencoba mengingat setiap detail pesan dari noni Belanda. "Buka rahasia kami." Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Rahasia apa? Dan siapa? Kami. Apakah ada lebih dari satu arwah di rumah ini? Pikirannya juga tertuju pada reaksi warga desa. Ketakutan mereka bukanlah takut akan hantu biasa. Itu adalah ketakutan yang diselimuti rasa bersalah dan pengetahuan. Mereka tahu sesuatu yang buruk, sesuatu yang mereka pilih untuk kubur bersama rumah Belanda ini. Saat senja tiba, Rizky merasa jantungnya berdebar kencang. Ia berdiri di kaki tangga kayu lebar yang menuju lantai 2. Tangga itu terlihat seperti mulut raksasa yang gelap, siap menelannya. Setiap anak tangga berderit lembut di bawah beratnya, seolah memprotes kehadirannya. Lantai 2 ternyata lebih gelap dan lebih pengap daripada lantai bawah. Koridor sempit memanjang, diapit oleh beberapa pintu kamar yang tertutup. Udara di sini lebih dingin dan berbau lebih tajam, campuran antara debu tua, kayu lapuk, dan sesuatu yang manis dan busuk. Bau melati yang sudah membusuk. Rizky mengarahkan senternya ke koridor. Cahayanya menembus kegelapan yang pekat, menyoroti debu yang beterbangan. Ia mendekati pintu pertama. Gagangnya dingin seperti es. Ia memutarnya perlahan. Krik, pintu terbuka, menampakkan sebuah kamar tidur kosong. Hanya ada bingkai tempat tidur besi berkarat dan sebuah cermin retak di dinding. Tidak ada yang istimewa. Pintu kedua adalah kamar mandi tua dengan bak mandi keramik besar yang sudah pecah. Air yang tergenang di dalamnya hitam dan berbau anyir. Pintu ketiga, di ujung koridor, menarik perhatiannya. Pintu ini berbeda, lebih besar, lebih berat, dan terbuat dari kayu jati solid dengan ukiran-ukiran yang rumit, ukiran yang tampak seperti sulur-sulur tanaman merambat dan wajah-wajah. Ya, di antara ukiran daun, ada wajah-wajah manusia kecil yang terdistorsi, seperti sedang berteriak dalam kesakitan. Gagang pintu ini terasa lebih berat dan terkunci. Rizky mendorongnya, tetapi tidak bergerak. Ia mengarahkan senter ke sekeliling, mencari kunci atau celah. Tidak ada. Lalu, matanya tertuju ke sebuah detail kecil di tengah ukiran, sebuah lubang kunci berbentuk liontin. Bentuknya tidak biasa, seperti bunga melati. "Buka rahasia kami." Kalimat itu kembali mendorongnya. Ia merogoh sakunya, mengambil kunci rumah utama yang diberikan Pak Gito. Kunci itu besar dan berkarat. Dengan hati-hati, ia mencoba memasukkannya ke lubang liontin bunga melati itu. Tidak cocok, frustrasi mulai menggerogotinya. Mungkin ini bukan caranya. Mungkin ia perlu tap, tap, tap. Langkah kaki.
Dari belakangnya, di koridor, Rizky membeku, senternya masih menyoroti pintu. Ia tidak berani menoleh. Suara langkah itu pelan, berat, dan basah. Seperti kaki yang menyeret sesuatu yang basah di lantai kayu. Tap, seret, mendekat, sangat dekat. Dingin yang menusuk tulang kembali menyergapnya, berasal dari tepat di belakang punggungnya. Aroma melati yang busuk membanjiri indranya, begitu kuat hingga ia merasa pusing. Ia memejamkan matanya, menunggu sentuhan dingin di bahunya. Tapi tidak ada. Sebaliknya, ia merasakan sebuah tekanan di pundak kirinya. Bukan sentuhan, tapi sebuah dorongan. Lembut, tapi pasti. Dorongan itu mengarahkannya, memutarnya ke arah dinding di seberang kamar terkunci. Di sana, di dinding yang tampak biasa, senternya menyoroti sesuatu. Sebuah pola di wallpaper yang sudah kusam. Pola itu membentuk sebuah gambar samar, sebuah peta sederhana. Garis-garis yang mungkin adalah jalan, sebuah kotak besar yang mungkin adalah rumah ini, dan di sebelah utara, di area yang digambarkan dengan pohon-pohon, ada sebuah tanda X kecil. Tanda X, dan di bawahnya, tulisan tangan yang hampir pudar, dalam bahasa Belanda, tetapi Rizky bisa menebak artinya, here. Di sini, dorongan di pundaknya hilang, begitu pula langkah kaki basah di belakangnya. Dingin dan aroma busuk itu perlahan memudar. Rizky menarik napas dalam-dalam, tubuhnya gemetar. Ia mendekati dinding itu, meraba pola peta dengan jarinya. Ini petunjuk, tapi petunjuk untuk apa? Lokasi, X, di hutan utara. Pikirannya berpacu. Noni Belanda tidak ingin ia masuk ke kamar terkunci? Atau, kunci untuk kamar itu bukan kunci fisik? Matanya kembali beralih ke ukiran bunga melati di pintu. Liontin bunga melati mungkin bukan kunci, tapi simbol. Simbol untuk sesuatu yang lain. Ia teringat pada aroma melati yang selalu hadir bersama penampakan. Bau itu adalah ciri khasnya. Petunjuknya, dengan cepat, Rizky turun ke lantai 1, ke dapur. Di antara perabotan tua, ia menemukan sebuah kaleng kecil berkarat. Saat dibuka, isinya adalah serpihan-serpihan kering yang berbau sangat harum, bunga melati kering. Mungkin dari kebun belakang rumah dulu. Dengan hati berdebar, ia kembali ke lantai 2, ke depan pintu terkunci. Ia mengambil segenggam bunga melati kering dan, dengan doa dalam hati, menaburkannya di depan pintu, tepat di bawah lubang kunci berbentuk liontin. Tidak terjadi apa-apa, Rizky hampir putus asa. Lalu, ia mencoba sesuatu yang lain. Ia mengunyah beberapa helai bunga melati kering, rasanya pahit dan membuat lidahnya kebas. Lalu menghembuskan napasnya ke arah lubang kunci. Napasnya yang hangat membawa partikel aroma melati masuk ke dalam lubang itu. Klik, suara kecil tapi jelas. Gagang pintu bergetar, lalu berputar perlahan dengan sendirinya. Pintu kamar terkunci itu terbuka. Dari dalam, keluar semburan udara yang sangat dingin dan berdebu, serta bau tanah basah dan sesuatu yang lain. Bau besi tua. Bau darah yang sudah kering. Rizky mengarahkan senternya ke dalam kegelapan kamar, dan apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Ini bukan kamar tidur. Ini adalah sebuah ruang kerja, atau mungkin ruang arsip. Rak-rak buku kosong berjejer di dinding. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar kayu jati. Dan di belakang meja itu, menempel di dinding, ada sebuah lemari besar kayu jati yang sama megahnya dengan pintu kamar. Lemari itu penuh dengan ukiran yang sama, sulur dan wajah-wajah yang meringis. Dan di tengah panel depannya, ada ukiran yang lebih besar, sebuah liontin bunga melati yang persis seperti di lubang kunci. Rizky mendekat. Lemari itu tampak biasa saja. Tapi instingnya berkata lain. Ini bukan sekadar lemari. Ini adalah pintu menuju sesuatu. Dan di lantai, tepat di depan lemari, ada jejak-jejak samar di debu. Jejak yang seperti jejak kaki kecil, basah, mengarah ke arah lemari dan kemudian menghilang. Jejak Noni Belanda. Tanpa ragu lagi, Rizky mendorong lemari besar itu.
Awalnya tidak bergerak. Ia mendorong lebih keras, mengerahkan semua tenaga yang tersisa. Krik, lemari itu bergeser, perlahan, menyisakan celah di dinding di belakangnya. Dan di balik lemari itu, tersembunyi dengan sangat baik, ada sebuah pintu kecil yang terbuat dari kayu lapis. Sebuah pintu rahasia. Jantung Rizky berdebar kencang. Inilah yang dicari noni Belanda. Inilah rahasia yang harus dibuka. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu kecil itu dan menariknya. Pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang, mengungkapkan kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Sebuah tangga sempit dan curam menurun ke bawah, ke dalam bumi. Ke dalam kegelapan yang menunggu. Bau tanah basah, jamur, dan sesuatu yang asam, seperti besi berkarat dan tulang tua, menerpa wajah Rizky begitu pintu rahasia itu terbuka. Tangga kayu di depan matanya menurun curam ke dalam kegelapan yang tampaknya tak berujung. Senter di tangannya berkedip-kedip, nyaris mati. Ia harus bergerak cepat. Dengan napas tertahan, ia menuruni tangga satu persatu. Setiap anak tangga berderit keras, seolah memprotes kehadirannya di tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Udara semakin dingin dan pengap semakin dalam ia turun. Setelah sekitar 20 anak tangga, kakinya mendarat di lantai tanah yang lembab. Ruang di bawah tanah itu kecil, mungkin hanya 3 kali 3 meter. Langit-langitnya rendah, terbuat dari balok kayu tua yang dipenuhi sarang laba-laba. Dindingnya adalah tanah padat yang ditahan oleh kayu penyangga. Di tengah ruangan, tersembunyi dalam bayangan, ada sebuah benda. Sebuah peti kayu, bukan peti mati, tapi lebih seperti peti penyimpanan atau peti harta dari zaman kolonial. Peti itu terbuat dari kayu jati gelap, dihiasi dengan paku besi berkarat dan gembok besar yang sudah rusak. Di atas peti, debu menebal, menunjukkan bahwa benda ini sudah lama tidak tersentuh. Rizky mendekat, lututnya gemetar menahan dingin dan ketakutan. Ini dia, ini sumber dari segalanya. Sumber teror, sumber bisikan, sumber penderitaan noni Belanda. Dengan hati-hati, ia menyapu debu dari permukaan peti. Di bawah debu, terukir sesuatu. Tulisan tangan, dalam bahasa Belanda, tetapi sudah pudar. Ia mengarahkan senter dekat-dekat. For the waarheid die nooit mag sterven. Untuk kebenaran yang tidak boleh mati. Dan di bawahnya, inisial, AVDB. Rizky tidak tahu apa artinya. Tapi kalimat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Kebenaran apa yang disembunyikan di sini? Gembok di peti itu sudah berkarat parah. Dengan sedikit usaha dan menggunakan sebilah besi tua yang ia temukan di sudut ruangan, ia berhasil membukanya. Suara klak yang dihasilkan gembok itu bergema di ruang kecil yang sunyi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka tutup peti. Debu beterbangan, membuatnya batuk. Senter menyoroti isi peti. Bukan harta karun, bukan permata atau koin emas. Isinya lebih berharga dan lebih mengerikan dari itu. Di dalam peti, tersusun rapi beberapa benda. Sebuah buku catatan tebal dengan sampul kulit yang sudah retak-retak. Halamannya menguning dan rapuh. Sebuah peta besar yang dilipat, terbuat dari perkamen yang sudah kusam. Beberapa surat yang diikat dengan pita sutra yang sudah lapuk. Sebuah liontin perak berbentuk bunga melati, sudah menghitam. Dan yang paling mengerikan, seikat rambut panjang berwarna pirang, diikat dengan pita merah yang sudah lusuh. Rizky pertama-tama mengambil liontin perak. Saat disentuh, liontin itu terasa dingin sekali, seperti es. Ia bisa merasakan getaran halus darinya, sebuah energi sedih yang merambat ke jarinya. Ini pasti milik noni Belanda. Lalu, dengan tangan gemetar, ia membuka buku catatan itu. Halaman pertama berisi tulisan tangan yang elegan namun sudah memudar dalam bahasa Belanda. Untungnya, Rizky sedikit memahami bahasa Belanda dari kuliahnya dulu. Buku itu adalah diari seorang perempuan bernama Anna van der Berg. Tertanggal mulai dari tahun 1862. Rizky membalik halaman dengan cepat, senternya hampir mati.
Kebanyakan berisi catatan sehari-hari tentang kehidupan di perkebunan, tentang cuaca, tentang pesta-pesta kecil. Namun, semakin ia baca, nadanya berubah. Tanggal 12 Oktober tahun 1864. Ayah marah lagi. Hasil panen kopi buruk. Ia menyalahkan pekerja pribumi. Beberapa sudah dihukum. Suara tangisan dari gudang malam ini membuatku tidak bisa tidur. Tanggal 3 Maret tahun 1865. Sakit lagi. Demam tinggi. Dokter dari kota tidak bisa datang. Ibu merawatku dengan ramuan dari dukun desa. Aku mendengar bisikan-bisikan di malam hari. Mereka bilang tanah ini marah. Tanggal 15 Agustus tahun 1865. Hari yang mengerikan. Sebuah pemberontakan kecil di perkebunan sebelah. Banyak yang ditangkap. Ayah bilang mereka harus dijadikan contoh. Aku melihat mereka dibawa ke gudang. Wajah-wajah mereka penuh ketakutan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Halaman-halaman berikutnya menjadi semakin gelap dan tidak koheren. Tulisan Ana menjadi berantakan, penuh dengan coretan dan kata-kata yang diulang-ulang. Mereka tidak keluar. Mereka tidak pernah keluar dari gudang. Baunya, oh Tuhan, baunya. Ayah membual tentang efisiensi kepada tamu-tamunya. Aku tahu kebenarannya. Aku mendengar jeritan. Setiap malam, tanah di utara. Mereka mengubur semuanya di sana. Di bawah pohon beringin besar. Kuburan massal. Ayah, kenapa? Dan kemudian, entry terakhir, tertulis dengan goresan yang sangat kuat hingga hampir menembus kertas. Dia tahu aku melihat. Dia tidak akan membiarkanku pergi. Aku harus menyembunyikan ini. Kebenaran tidak boleh mati bersamaku. Jika ada yang menemukan ini, tolong. Buka rahasia kami. Beri kami keadilan. Mereka ada di utara, di bawah pohon. Jangan biarkan mereka terlupakan. Mereka akan membunuhku juga. Aku bisa mendengar langkah mereka di luar. Aku menulis ini dengan cepat. Leontin melatih ibuku, mungkin akan membawa pesanku. Untuk yang menemukan, berhati-hatilah. Mereka masih di sini. Tulisan itu berakhir tiba-tiba. Tidak ada tanggal, tidak ada penutup. Rizky menutup buku itu, tangannya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang. Anna van der Berg, noni Belanda. Ia adalah saksi sebuah pembantaian. Korban keserakahan ayahnya dan mungkin penguasa perkebunan lainnya. Ia kemudian membuka peta. Itu adalah peta detail desa Girirejo dan sekitarnya dari pertengahan abad ke-19. Perkebunan kopi van der Berg ditandai dengan jelas. Dan di sebelah utara perkebunan, di tengah area hutan yang digambarkan dengan pohon-pohon rimbun, ada sebuah tanda X yang digambar dengan tinta merah, sudah memudar. Persis seperti tanda di dinding lantai 2. Di sebelahnya, tulisan kecil, Zwijgengraf. Kuburan bisu. Rizky menarik napas dalam-dalam. Semuanya menjadi jelas sekarang. Teror yang ia alami bukan untuk menakut-nakutinya. Ini adalah panggilan, sebuah panggilan untuk membantu. Arwah-arwah yang terbuang, korban kekejaman kolonial, tidak bisa beristirahat karena kebenaran tentang kematian mereka dikubur bersama mereka. Dan Anna, noni Belanda, adalah penjaga rahasia itu. Ia menyimpan bukti dan menggunakan sisa energinya untuk memimpin orang yang tepat, Rizky, kepada kebenaran. Saat ia merenungkan semua ini, senternya akhirnya mati. Kegelapan total menyergapnya. Tapi anehnya, kali ini Rizky tidak merasa takut. Ia merasa terbebani, tetapi juga memiliki tujuan. Ia harus membawa bukti ini keluar. Ia harus mengungkap rahasia kelam ini. Di dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran lagi. Tapi kali ini, tidak dingin, tidak mengancam. Hanya sebuah kehadiran yang penuh harap. Sebuah sentuhan dingin yang lembut menyentuh bahunya, lalu menghilang. Diikuti oleh bisikan lirih di telinganya, kali ini dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, namun jelas, terima kasih. Bawa cahaya untuk kami. Rizky mengangguk di dalam kegelapan, air mata mengalir di pipinya. Aku akan
bisiknya ke dalam sunyi. Aku berjanji. Ia mengumpulkan buku, peta, liontin, dan surat-surat itu, memasukkannya ke dalam tasnya dengan hati-hati. Rambut pirang itu ia biarkan, merasa itu terlalu pribadi untuk diambil. Saat ia naik kembali ke ruang kerja di lantai 2, ia merasa berbeda. Rumah ini tidak lagi menakutkan baginya. Ia adalah makam bagi sebuah rahasia, dan sekarang rahasia itu akan terungkap. Tapi satu pertanyaan masih mengganjal di benaknya. Dari pesan terakhir Ana, mereka masih di sini. Siapa mereka? Apakah hanya arwah korban? Atau ada sesuatu atau seseorang yang lain yang masih hidup, yang ingin rahasia ini tetap terkubur selamanya? Cahaya pagi yang menyinari rumah tua terasa berbeda bagi Rizky. Ia tidak lagi melihatnya sebagai penjara yang menyeramkan, melainkan sebagai saksi bisu yang akhirnya bersuara melalui dirinya. Tas ransel di punggungnya terasa berat, bukan hanya karena fisik buku dan peta tua, tetapi karena beban sejarah yang ia pikul. Langkah pertama adalah menemui Pak Gito. Ia perlu konfirmasi, perlu melihat reaksinya. Apakah kepala dusun ini bagian dari konspirasi keheningan, atau hanya korban ketakutan seperti yang lain? Balai desa tampak sepi ketika Rizky tiba. Pak Gito sedang duduk sendirian, menatap kosong keluar jendela. Wajahnya terlihat lebih tua dari beberapa hari lalu. Pak Gito, sapa Rizky, suaranya tegas. Pak Gito menoleh, matanya merah dan lelah. Kau masih di sini? Aku pikir kau sudah lari. Saya menemukan sesuatu, kata Rizky, meletakkan tasnya di meja. Di rumah itu, di ruang rahasia, wajah Pak Gito berubah pucat. Ruang rahasia? Rizky mengangguk, lalu dengan hati-hati mengeluarkan buku harian Anna van der Berg dan peta tua. Ia membuka halaman terakhir buku itu, menunjuk pada tulisan tentang kuburan massal di utara. Anna van der Berg, noni Belanda yang gentayangan di rumah itu. Ia bukan hantu jahat, Pak. Ia korban, saksi. Ia mencatat semuanya di sini. Rizky menatap mata Pak Gito. Apa yang terjadi di hutan utara? Di bawah pohon beringin besar? Pak Gito terdiam lama. Tangannya gemetar saat meraih buku tua itu, membalik-balik halamannya dengan penuh hormat dan rasa ngeri. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Kakek buyutku, ia akhirnya berbicara, suaranya serak. Dia adalah pekerja di perkebunan Van der Berg. Dia selamat, tapi dia tidak pernah bicara. Hanya sekali, saat dia sekarat, dia bilang, jaga rahasia itu, jangan sampai terbuka, atau mereka akan kembali. Mereka siapa, Pak? Desak Rizky. Bukan hantu, nak, bisik Pak Gito. Tapi orang-orang, keturunan dari mereka yang melakukan pembantaian itu. Beberapa keluarga di sini, mereka dapat kekayaan dari perkebunan itu. Dari darah, mereka takut jika rahasia ini terbuka, harta dan nama mereka akan ternoda. Mereka mengancam siapa saja yang membicarakan. Jadi selama ini, seluruh desa tahu, tapi memilih diam. Pak Gito mengangguk, malu. Takut, kami semua takut. Takut pada arwah, ya. Tapi lebih takut pada orang-orang yang masih hidup. Mereka punya kuasa, uang, dan mereka tidak segan-segan. Tapi ini sudah terlalu lama, Pak. Orang-orang yang tidak bersalah dikubur di sana. Mereka tidak bisa beristirahat. Lihat, Rizky menunjuk ke arah rumah tua di kejauhan. Anna tidak bisa pergi. Ia dan yang lain terus menderita. Mereka butuh keadilan, butuh pengakuan. Pak Gito menatap Rizky lama-lama, lalu menunduk. Apa yang kau usulkan? Kita gali, kita buktikan bahwa kuburan massal itu ada. Lalu kita laporkan ke pihak berwajib. Buat penggalian arkeologi, pengakuan sejarah. Kau pikir itu mudah? Mereka akan menghalangi. Maka kita perlu bantuan. Warga yang berani, warga yang masih punya hati nurani. Proses meyakinkan warga tidaklah mudah. Rizky dan Pak Gito mengumpulkan beberapa tetua desa dan warga yang dianggap pemberani di balai desa, dengan alasan rapat rutin. Saat Rizky memaparkan penemuannya, menunjukkan buku harian dan peta,
suasana menjadi tegang. Beberapa wajah tampak tertutup, takut. Beberapa lainnya marah. Ini urusan masa lalu, biarkan saja, protes seorang lelaki paruh baya yang dikenal sebagai pemilik warung terbesar di desa. Masa lalu itu masih menghantui kita sekarang, balas Rizky, berusaha tetap tenang. Kalian semua mendengar suara-suara di rumah itu setiap malam. Itu bukan imajinasi, itu teriakan minta tolong. Anna van der Berg memimpin saya kepada kebenaran karena ia percaya masih ada kebaikan di sini. Dan jika kita gali, lalu apa? Arwah-arwah itu akan pergi? Tanya seorang ibu tua dengan suara penuh harap. Saya tidak tahu pasti, jawab Rizky jujur. Tapi setidaknya kita memberi mereka pengakuan. Mengembalikan nama mereka, menguburkan mereka dengan layak. Itu yang mereka inginkan. Bukan balas dendam. Perdebatan berlangsung panas. Namun, ada beberapa pemuda, anak-anak dari keluarga korban perkebunan dulu, yang mulai terbuka. Mereka mendengar cerita dari nenek moyang mereka, cerita yang samar-samar tentang orang hilang, tentang pemberontakan yang dipadamkan dengan darah. Kakek saya selalu bilang, ada darah di tanah kita, kata seorang pemuda bernama Joko. Dia bilang, sampai darah itu dibersihkan dengan kebenaran, desa ini tidak akan pernah damai. Pernyataan Joko menjadi titik balik. Satu persatu, warga mulai bergeming. Rasa takut pada manusia mulai kalah oleh rasa bersalah kolektif dan keinginan untuk mengakhiri kutukan yang telah membelenggu desa mereka selama puluhan tahun. Akhirnya, diputuskan, esok pagi, sebelum fajar, mereka akan pergi ke hutan utara. Ke lokasi tanda X di peta, dengan membawa beberapa alat sederhana, sekop, cangkul, dan lampu, mereka akan mencari kebenaran. Malam sebelum penggalian, Rizky kembali ke rumah tua. Kali ini, perasaannya berbeda. Ia berdiri di ruang tamu, memandang sekeliling. Aku akan membantumu, Anna, ucapnya ke udara yang sunyi. Esok, kami akan membuka kuburanmu. Kami akan memberimu suara. Tidak ada jawaban, tidak ada penampakan, hanya keheningan yang dalam. Tapi Rizky bisa merasakannya, sebuah ketenangan yang aneh, sebuah harapan yang menggantung di udara. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengintai. Saat Rizky bersiap tidur, ia melihat dari jendela kamarnya, di kejauhan, di pinggir hutan, ada sebuah titik api, seperti puntung rokok, yang menyala lalu padam. Seseorang sedang mengawasi rumah ini. Seseorang yang tidak ingin rahasia itu terbongkar. Pesan terakhir Anna kembali terngiang, mereka masih di sini. Mungkin, mereka bukan hanya arwah. Mungkin, mereka juga manusia. Dan esok hari, konfrontasi tidak hanya akan terjadi dengan masa lalu, tetapi juga dengan masa kini. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika sekelompok kecil orang berkumpul di pinggir hutan utara desa Girirejo. Ada Rizky, Pak Gito, Joko, dan 3 pemuda lainnya, Budi, Adi, dan Farid. Wajah-wajah mereka tegang, dibayangi oleh ketakutan dan tekad. Di tangan mereka, mereka membawa sekop, cangkul, dan senter kuat. Tas Rizky berisi buku harian dan peta Anna van der Berg, barang bukti yang kini terasa seperti bara panas. Hutan pada jam segini sunyi dan gelap. Kabut pagi menggantung rendah di antara pepohonan, membuat siluet-siluet batang kayu terlihat seperti makhluk-makhluk raksasa yang sedang berjaga. Suara binatang malam yang terakhir dan kicauan burung pertama saling bersahutan, menciptakan simfoni yang mencekam. Inilah dia, bisik Pak Gito, menunjuk ke sebuah pohon beringin raksasa yang berdiri sendirian di sebuah clearing kecil. Pohon itu luar biasa besarnya, akar-akarnya yang menjalar di atas tanah seperti ular-ular raksasa. Pohon ini sudah ada sejak dulu, selalu dianggap angker, tidak ada yang berani mendekat. Rizky membandingkan pohon itu dengan peta tua. Tepat, lokasinya persis, tanda X ada di sini. Di bawah naungan pohon raksasa ini, sebuah rahasia dikubur. Mereka mulai bekerja dengan hati-hati, hampir seperti ritual.
Sekop pertama yang menancap di tanah basah terdengar keras di keheningan pagi. Awalnya, yang mereka temukan hanyalah tanah, akar, dan batu. Tapi setelah menggali sekitar setengah meter, Joko yang menggali di sisi timur berteriak pelan. Ada sesuatu di sini, bukan batu. Mereka berkerumun. Di dalam lubang, terlihat sesuatu yang putih dan keras. Farid mengarahkan senternya. Itu adalah tulang manusia, sebuah tulang paha. Jantung Rizky berdebar kencang. Ini benar, semuanya benar. Lanjutkan. Tapi hati-hati, perintah Pak Gito, suaranya gemetar. Mereka menggali lebih luas, lebih dalam. Sekop-sekop berikutnya mengungkap lebih banyak tulang. Tulang rusuk, tulang lengan, tengkorak, bukan hanya satu set tulang, tapi banyak, berserakan, tumpang tindih, seolah dilempar begitu saja ke dalam lubang. Mereka telah menemukan kuburan massal. Suasana menjadi sangat hening, hanya terdengar suara tarikan napas berat dan cangkulan sekop. Rasa ngeri dan kesedihan yang mendalam menyelimuti mereka semua. Ini bukan lagi cerita hantu atau legenda. Ini adalah bukti nyata sebuah kekejaman. Lihat ini, kata Budi, suaranya parau. Ia mengangkat sesuatu dari tanah. Sebuah kalung sederhana dari kulit yang sudah lapuk, dengan liontin logam kecil berbentuk palu, mungkin milik seorang pekerja. Lalu Adi menemukan sebuah kancing seragam tua. Kemudian, mereka menemukan lebih banyak lagi, gelang-gelang sederhana, sisa-sisa pakaian yang sudah hancur, dan bahkan sebuah mainan kayu kecil yang sudah lapuk, bukti bahwa mungkin ada anak-anak di antara korban. Setiap temuan adalah sebuah pukulan. Setiap tulang adalah sebuah cerita yang terputus. Rizky merasa mual. Ia membayangkan anak muda, berdiri di sini mungkin, menyaksikan pemakaman massal ini, ketakutan, dan akhirnya mencatat semuanya di buku hariannya sebelum akhirnya dibungkam. Mereka terus menggali, mengungkap lebih banyak lagi. Lubang itu kini selebar beberapa meter dan sedalam pinggang orang dewasa. Jumlah tulang yang terlihat sudah puluhan, mungkin lebih dari 100 orang dikubur di sini. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, meski pagi itu sebelumnya tenang. Daun-daun pohon beringin bergemerisuh keras, seperti suara bisikan ribuan orang. Kabut yang menggantung tiba-tiba menebal, menyelimuti area penggalian. Dan kemudian, mereka melihatnya. Di antara kabut, di pinggir hutan, mulai muncul siluet-siluet. Banyak, berdiri diam, menatap ke arah mereka. Bukan siluet manusia hidup, mereka samar, transparan, dan berpendar dengan cahaya putih kebiruan yang redup. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Mereka mengenakan pakaian lusuh, seperti pakaian pekerja perkebunan atau pakaian sederhana warga pribumi zaman dulu. Wajah-wajah mereka kosong, tetapi mata mereka, atau lubang di mana mata seharusnya ada, menatap lurus ke arah kuburan massal. Rizky dan yang lain membeku, sekop mereka terjatuh. Ini bukan penampakan menakutkan seperti yang dialami Rizky di rumah. Ini adalah penglihatan yang penuh duka, sebuah pengakuan kolektif. Dan di antara kerumunan arwah itu, satu sosok melangkah maju. Wanita berbaju putih panjang, rambut pirangnya terurai, wajahnya pucat, tetapi ekspresinya tidak lagi kosong atau marah. Ada kedamaian di sana, dan rasa terima kasih yang mendalam. Anna van der Berg, noni Belanda. Ia berjalan mendekati tepi lubang, menatap tumpukan tulang belulang di dalamnya. Lalu, ia menoleh ke arah Rizky. Bibirnya yang tipis bergerak, dan sekali lagi, Rizky mendengar suaranya di dalam kepalanya, lebih jelas dari sebelumnya. Terima kasih, telah menemukan kami, telah mengingat kami. Lalu, ia mengangkat tangannya yang pucat, menunjuk ke arah sesuatu di dalam lubang, di antara tumpukan tulang. Rizky mengikuti arah tunjukannya. Di sana, tersembul sebagian dari sebuah benda logam. Dengan hati-hati, ia menggalinya. Itu adalah sebuah kotak logam kecil, sudah berkarat parah. Dengan susah payah, ia membukanya. Di dalamnya, ada beberapa dokumen yang disegel dalam plastik alami, mungkin dari usus hewan,
yang sudah lapuk, dan sebuah medali kecil. Dokumen-dokumen itu adalah daftar nama-nama pekerja perkebunan yang dihapus dari catatan, daftar korban, dan medali itu bertuliskan Voortrouwediens A. van der Berg. Untuk pengabdian setia, ini adalah bukti terkuat, bukti yang dengan sengaja dikubur bersama korban untuk menyembunyikan identitas mereka selamanya. Saat Rizky memegang kotak itu, sesuatu yang aneh terjadi. Satu persatu, siluet-siluet arwah di pinggir hutan mulai memudar. Mereka mengangguk, seolah mengucapkan selamat tinggal, sebelum cahaya mereka menghilang di telan kabut. Ana adalah yang terakhir. Ia tersenyum lemah pada Rizky, sebuah senyuman yang penuh dengan kelegaan dan kedamaian. Lalu, tubuhnya juga mulai bersinar lebih terang, berubah menjadi cahaya putih yang hangat, sebelum akhirnya menghilang perlahan, seperti embun yang menguap di terpa matahari pagi. Kabut pun berangsur-angsur menghilang. Suasana di sekitar pohon beringin tiba-tiba terasa berbeda. Lebih ringan, lebih tenang. Burung-burung berkicau dengan riang, seolah sebuah beban berat telah diangkat dari tanah itu. Mereka berhasil. Mereka telah membebaskan arwah-arwah itu. Tapi, sebelum euforia itu benar-benar menyergap, sebuah suara keras memecah keheningan. Brak, suara tembakan. Satu peluru melesat di atas kepala mereka, menancap di batang pohon beringin. Semua orang membungkuk, panik. Dari balik pepohonan, muncul beberapa orang. 3 lelaki, dengan wajah masam dan mata penuh kebencian. Salah satunya adalah lelaki paruh baya yang memprotes di balai desa, pemilik warung. Di tangannya, ada senapan laras panjang. Berhenti, teriaknya. Apa yang kalian lakukan? Ini tanah leluhur kami. Tanah leluhur yang penuh dosa, teriak Rizky berani, berdiri di depan lubang kuburan. Lihat, ini buktinya. Kalian selama ini melindungi pembunuh. Dosa leluhur bukan urusan kita. Balas lelaki itu. Kubur kembali itu. Hancurkan buktinya, atau kalian akan menyusul tulang belulang itu. Senapan diarahkan ke arah mereka. Rizky dan kawan-kawan terjepit. Di depan mereka, kuburan massal yang baru saja dibongkar. Di belakang mereka, 3 orang bersenjata yang mewakili rahasia kelam yang masih hidup, yang tidak ingin kebenaran terungkap. Pertarungan belum berakhir. Bahkan, mungkin bagian yang paling berbahaya baru saja dimulai. Senapan itu mengarah langsung ke dada Rizky. Mata pemilik warung, yang kini diketahui bernama Suto, berapi-api dengan kemarahan dan ketakutan. 2 orang di belakangnya, mungkin anak buah atau kerabat, juga tampak tegang, memegang golok dan tongkat besi. Letakkan kotak itu, anak kota, geram Suto. Dan kubur kembali semua ini, sekarang. Tidak, jawab Rizky, suaranya lebih berani daripada yang ia rasakan. Ia memeluk erat kotak logam berisi daftar nama. Kebenaran sudah keluar. Kalian tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kami bisa menyembunyikan kalian bersama mereka. Hardik, salah satu lelaki di belakang Suto, mengacungkan goloknya. Pak Gito maju selangkah, tangannya terangkat. Suto, hentikan ini, sudah cukup. Darah sudah terlalu banyak tertumpah di tanah ini. Kau pikir ini tentang darah, Gito? Suto tertawa getir. Ini tentang hidup kami, nama keluarga kami. Jika ini terbongkar, kami akan jadi pecundang. Tanah kami akan diambil, kami akan diusir dari desa ini. Kalian membangun hidup di atas kuburan, teriak Joko, wajahnya merah karena marah. Kakek saya hilang di perkebunan ini. Dia mungkin ada di dalam lubang ini. Dan kakekmu adalah pemberontak, balas Suto. Dia pantas mati. Pernyataan itu seperti tamparan. Udara menjadi tegang. Rizky bisa merasakan amarah meluap dari Joko, Budi, Adi, dan Farid. Mereka mengangkat sekop dan cangkul mereka, siap untuk bertarung. Bentrokan fisik hampir tak terelakkan. Rizky tahu mereka kalah jumlah dan senjata. Tapi mereka punya moral di pihak mereka. Dan sesuatu yang lain. Saat Suto menggerakkan jarinya ke pelatuk, angin tiba-tiba berhembus lagi.
lebih kencang dari sebelumnya. Bukan angin biasa. Angin ini dingin, menusuk tulang, dan membawa aroma melati yang segar, bersih, tidak busuk seperti sebelumnya. Daun-daun pohon beringin bergemuruh keras. Kabut putih tipis mulai terbentuk lagi di sekitar mereka, tetapi kali ini bukan dari udara lembab. Kabut itu seolah keluar dari dalam tanah, dari kuburan massal itu sendiri. Suto dan anak buahnya melihat ke sekeliling, wajah mereka berubah pucat. Apa ini? Gumam salah satunya. Dan kemudian, mereka muncul lagi. Siluet-siluet putih kebiruan. Puluhan, bahkan mungkin ratusan arwah korban. Mereka tidak lagi terlihat sedih atau memohon. Sekarang, wajah-wajah mereka penuh dengan amarah yang tertahan selama puluhan tahun. Mereka membentuk lingkaran, mengelilingi area penggalian, mengepung Suto dan kawan-kawan. Tidak mungkin, bisik Suto. Senapannya mulai turun, tangannya gemetar. Arwah-arwah itu tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya berdiri, menatap, tapi tatapan mereka penuh dengan beban sejarah, dengan penderitaan, dengan tuntutan keadilan yang tak terucapkan. Energi yang mereka pancarkan begitu kuat hingga udara terasa statis. Salah satu anak buah Suto menjatuhkan goloknya dan menjerit, lalu berlari tunggang langgang masuk ke hutan. Yang lain mengikuti, wajahnya penuh kengerian murni. Tinggal Suto sendirian. Ia terlihat tua dan rapuh tiba-tiba, dikelilingi oleh arwah yang ia dan leluhurnya coba sembunyikan. Senapannya jatuh ke tanah. Ia terduduk lumpuh, menatap kosong ke arah kuburan massal. Mereka benar-benar ada, ia berbisik, air mata mengalir di pipinya. Selama ini, kakekku bilang itu hanya cerita untuk menakut-nakuti. Rizky mendekatinya. Cerita itu nyata, Pak Suto. Dan sekarang, seluruh desa akan tahu. Lebih baik kalian mengaku, menyerahkan diri, meminta maaf pada keluarga korban. Suto hanya mengangguk pelan, tubuhnya gemetar. Pertahanannya telah runtuh, bukan karena ancaman fisik, tetapi karena kebenaran yang akhirnya ia hadapi. Kejadian di hutan utara dengan cepat tersebar ke seluruh desa Girirejo. Berita tentang penemuan kuburan massal dan konfrontasi dengan arwah yang dibesar-besarkan dalam cerita mulut ke mulut membuat seluruh warga gempar. Pihak kepolisian dan dinas purbakala dari kota akhirnya turun tangan. Penggalian arkeologis yang resmi dimulai, mengungkap skala penuh tragedi itu. Lebih dari 120 kerangka manusia, pria, wanita, dan anak-anak dikubur secara tidak layak. Dokumen-dokumen dalam kotak logam, bersama dengan buku harian Anna van der Berg, menjadi bukti kunci. Nama-nama van der Berg dan beberapa keluarga penguasa perkebunan Belanda lainnya, serta kolaborator lokal mereka, terungkap. Kisahnya menjadi headline nasional, pembantaian terselubung era kolonial terungkap di desa Girirejo. Rumah Belanda tua itu disegel untuk dijadikan cagar budaya dan monumen peringatan. Rencananya, di sana akan didirikan museum kecil untuk mengenang korban dan mengedukasi tentang kekejaman masa kolonial. Kuburan massal di hutan utara diberi tanda yang layak, dan kerangka korban akan diekshumasi untuk dikuburkan kembali secara lebih layak dalam sebuah upacara yang melibatkan seluruh desa. Bagi Rizky, perjalanannya telah berakhir. Ia telah menyelesaikan apa yang menjadi tujuannya, membantu arwah yang terlupakan menemukan kedamaian. Anna van der Berg dan korban-korban lainnya tidak pernah muncul lagi sejak hari penggalian. Rumah itu kini sunyi, tetapi sunyi yang damai, bukan lagi sunyi yang mencekam. Pada malam terakhirnya di Girirejo, Rizky berdiri di depan rumah tua itu. Bulan purnama bersinar terang, menerangi wajah bangunan itu dengan cahaya perak. "Terima kasih, Anna," ucapnya pelan. "Kau bisa beristirahat sekarang." Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma melati yang segar dan lembut. Sebuah rasa damai menyelimuti hatinya. Ia tahu, ini adalah perpisahan. Keesokan harinya, saat Rizky bersiap meninggalkan desa, Pak Gito mendatanginya. "Kau mengubah segalanya, Nak. Desa ini,
kami punya hutang budi padamu. Pak Gito menyerahkan selembar kertas. Ini dari pemerintah daerah. Mereka menawarimu pekerjaan untuk membantu mengelola museum dan situs sejarah ini. Mereka butuh seseorang yang mengerti ceritanya dari dalam. Seperti dirimu. Rizky menerima kertas itu, membacanya. Ia tidak lagi seorang perantau yang hilang. Ia telah menemukan tujuannya. Ia mengangguk, senyuman tulus terukir di wajahnya. Mungkin ia tidak akan pergi. Mungkin Girirejo sekarang adalah rumahnya. Rumah bagi arwah yang akhirnya bisa beristirahat. Dan rumah bagi seorang pemuda yang membawa mereka ke cahaya. Terima kasih telah menyaksikan episode di Teror Hantu Noni Belanda di channel YouTube Shaifles Mystery dan bagi para pembaca setia di shaifles.com. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap teror, seringkali tersimpan sebuah rahasia yang menuntut keadilan, dan keberanian untuk mengungkap kebenaran adalah satu-satunya cara untuk mengusir kegelapan yang abadi. Jika kalian terkesan dengan kisah ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus menggali kisah-kisah misteri lainnya dari penjuru Nusantara. Sampai jumpa di episode Kisah Misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.